Dari 28 pemain yang mengikuti training center TC Timnas Indonesia Piala AFF 2022, ada 5 nama yang dicoret dari skuad Merah Putih untuk Piala AFF. Akhir November lalu, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2022. Beberapa nama yang sering menjadi langganan tim Garuda masuk dalam daftar pemain peserta TC di Bali. Ada juga beberapa nama yang sudah lama tidak dipanggil, dan kini kembali dipercaya, seperti Hansamu Yamapranata dan Ilija Spasojevic. Para pemain muda juga tidak luput dari perhatian Shin. Marcelino Ferdinand, Zaki Ashraf dan Muhammad Ferrari. Setelah TC, Shin resmi merilis nama-nama pemain yang akan memakai lambang Garuda di dadanya. Pemain di sektor gawang dan penyerang tidak dikeluarkan dari lapangan. Sementara itu, ada 4 bek yang tidak dibawa ke kejuaraan negara-negara Asia Tenggara itu, dan seorang gelandang juga ikut hilang. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang dicoret untuk Piala AFF 2022. 1. Elkan Bagot, Gillingham FC. Jadwal klub yang sibuk membuat Bagot harus melewatkan Piala AFF 2022. Bujukan Shin Tae-yong ke Gillingham FC tidak berhasil. Bek tengah yang pernah merasakan bentrok melawan pemain Asia Tenggara tahun lalu, dan membantu Indonesia finish kedua di Piala AFF 2020 itu, tetap menjadi pilar utama The Gills. Klub level keempat Liga Premier itu masih membutuhkan kemampuan Bagot, yang mereka pinjam dari Ipswich. Peran penting Bagot di Gillingham adalah alasan klub enggan melepaskannya di tengah tahun yang sibuk. Selain itu, Gillingham masih membutuhkan poin untuk menjauh dari dasar klasemen Liga 2 EFL, dan mencoba mencuri peluang di Piala Carabao. Sejak awal musim ini, Bagot telah membuat 26 penampilan, dan mencetak 3 gol di berbagai kompetisi untuk Gillingham. 2. Sandy Walsh, KV Mechelen. Berbeda dengan Bagot, Walsh juga berperan besar di Mechelen. Sekali lagi, upaya Shin untuk berkomunikasi dengan klub tidak berhasil. Mechelen masih membutuhkan Walsh untuk keluar dari zona degradasi, dan mendekatkan diri ke zona playoff, untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa. Kehadiran Walsh sebenarnya bisa memperkuat pertahanan Timnas Indonesia, karena ia bisa bermain sebagai bek kanan atau bek tengah. Total, Walsh bermain sebanyak 18 kali di musim 2022/2023, dengan torehan 2 gol dan 2 assist. 3. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Dianggap sebagai bek muda yang menjanjikan, Shin terkesan dengan performa Ferrari bersama Timnas U20 Indonesia. Pemain Persija itu pun berlaga di pemusatan latihan bersama seniornya. Ferrari sepertinya masih harus banyak belajar. Ferrari yang masih berusia di bawah 20 tahun ini, harus lebih banyak lagi menimba ilmu di kompetisi lokal bersama Persija. Di bawah kepemimpinan Thomas Doll, Ferrari telah membuktikan daya saingnya, dan bukan tidak mungkin akan menjadi anggota tim senior dalam waktu dekat. 4. Andi Setionugroho, Persikabo 1973. Mantan kapten Timnas U23 Indonesia itu, termasuk pemain yang sudah lama tidak mendapat undangan pemusatan latihan Timnas. Namanya pernah menjadi pemain reguler di tim Merah Putih yang dilatih Luis Milla. Andi juga merupakan pemain yang bisa berperan di lebih dari satu posisi. Meski Andi sering bermain sebagai bek tengah, ia juga bisa bermain sebagai bek kanan dan kiri. 5. Zaki Ashraf, PSM Makassar. Zaki adalah satu-satunya gelandang di antara 28 nama yang disebutkan, dan kemudian dicoret. Kondisi Zaki hampir sama dengan Ferrari. Mengesankan di Timnas U20 namun gagal menembus tim senior. Posisi Zaki, winger kanan dan kiri, diisi banyak pemain mapan seperti Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri atau Witan Sulaiman. Dicoret untuk saat ini, bukan berarti Zaki tidak bisa bermain untuk tim senior di masa depan. Jika bermain bagus bersama PSM, bukan tidak mungkin Zaki bisa mengalahkan seniornya. Terima kasih sudah mengikuti channel Laga Timnas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.